Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Kodem Firly dari 10 MPLB 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi sejarah yang dimulai dari pengertian sejarah, peranan manusia dalam sejarah berpikir kronologis, pengertian diakronik dan sinkronik, dan juga penelitian sejarah. Materi yang saya sebutkan tadi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dilanjut oleh Amanda Talita yang akan menjelaskan pengertian sejarah. Halo, nama aku Amanda Talita Triani. Hari ini aku menjelaskan tentang pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sejaratun yang berarti pohon. Dan kata tersebut dalam konteks mengacu pada pohon silsilah. Dalam hal ini, arti sejarah hanya mengacu pada masalah asal-usul atau keturunan seseorang. Kata sejarah yang lebih dekat dengan pengertian terkandung dalam bahasa Yunani historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Sedangkan dalam bahasa Inggris, history artinya adalah masa lampau umat manusia, dan dalam bahasa Jerman adalah Geschichte, yaitu sesuatu yang telah terjadi. Beberapa definisi sejarah menurut para ahli, Patrick Gardiner mengatakan, history is the study of what human beings have done. Dan Muhammad Yamin berkata bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Peranan manusia dalam sejarah, peristiwa sejarah berbentuk rangkaian yang terus berlangsung dari masa lalu ke masa depan dengan sebab dan akibat. Sejarawan meneliti dinamika peristiwa ini dalam bentuk perubahan, kesinambungan, perkembangan, dan pengulangan. Inti dari sebuah peristiwa dan dinamika tersebut adalah manusia sendiri. Manusia adalah pemeran dari peristiwa di masa lalu atau objek sekaligus pihak yang merekonstruksi peristiwa tersebut di masa kini atau subjek. Berpikir kronologis dalam sejarah berarti mengurutkan suatu peristiwa dalam peristiwa lainnya yang terjadi setelahnya. Saya melihat urutan sebelum sesudah. Secara berpikir kronologis juga tidak lupa menyertai hubungan sebab akibat dari masing-masing urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Kronologis berasal dari bahasa Yunani yakni kronos dan logos. Jika diartikan dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kronos adalah waktu, sedangkan logos adalah ilmu. Dari kata dua kata tersebut menjelaskan bahwa kronologis berarti ilmu waktu, ilmu yang memperlihatkan waktu untuk menentukan rangkaian kejadian sejarah untuk menjelaskan waktu dan sebab akibat. Hal ini perlu diketahui bahwa peristiwa tidak akan pernah muncul tanpa sebab dari kejadian sebelumnya. Contohnya, berpikir kronologis dapat dimulai dengan melihat sejarah yang pernah ada di sebelumnya, seperti perang di Penegor. 4. Diakronik. Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani, dia yang artinya melalui atau melampaui, dan kronikus artinya waktu. Jadi diakronik adalah memperpanjang dalam waktu dan namun mempersempit dalam ruang. Cara berpikir diakronik juga disebut dengan kronologis. Cara berpikir diakronik yaitu mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala, fenomena, peristiwa, atau kejadian yang pada waktu tertentu. Ciri-ciri berpikir diakronik yaitu yang pertama, memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Yang kedua, fokus pada kronologis, dan yang ketiga, bersifat vertikal. Memakan sejarah berdasarkan cara berpikir diakronik. 1. Demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai dengan 1959. 2. Demokrasi terpimpin dari 1959 sampai dengan 1966. 3. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru dari 1966 sampai dengan 1998. Dan yang keempat, ada demokrasi Pancasila pada era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pengertian sinkronik. Sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, kata sin yang berarti bersamaan dan kronos yang artinya waktu. Maka dalam sejarah, sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Cara berpikir sinkronik berfokus pada aspek-aspek peristiwa seperti penyebab, dampak, tokoh, tempat, dan lain-lainnya. Jadi, sinkronik berusaha menceritakan kejadian secara mendalam dalam sebuah peristiwa. Gimana? Paham kan bedanya sinkronik dengan diakronis? Ciri-ciri berpikir sinkronik yaitu 1. Mengkaji waktu tertentu, 2. Bersifat horizontal, 3. Mengkaji perhatian pada waktu strukturnya.
Contoh dari struktur sinkronik yaitu pada 17 Agustus 1945 peristiwa yang dimana pembaca proklamasi adalah sebagai contoh salah satu untuk mengetahui. Penelitian sejarah. Apa sih penelitian sejarah? Penelitian sejarah atau riset sejarah merupakan salah satu metode penelitian yang meneliti mengenai apa yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Dengan melakukan penelitian sejarah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencapai wawasan yang dapat menyimpulkan mengenai orang atau pelaku dan juga bagaimana kejadian di masa lalu yang pernah terjadi. Tahapan dalam penelitian sejarah. Yang pertama ada heuristik atau pengumpulan sumber. Yang kedua ada verifikasi atau kritik sejarah. Yang ketiga ada interpretasi. Tahap interpretasi ini merupakan tahapan di mana semua sumber yang sudah selesai diverifikasi akan ditafsirkan oleh peneliti. Nah, yang terakhir ada historiografi atau penulisan. Sumber penelitian dalam sejarah dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada sumber primer yang merupakan sumber penelitian sejarah secara langsung dari pelakunya. Yang kedua, ada sumber sekunder yang secara tidak langsung bisa didapatkan berdasarkan internet ataupun buku. Mempelajari sejarah bukanlah hanya bertujuan untuk mengetahui kejadian atau peristiwa penting di masa lalu, namun juga mengajarkan berbagai bentuk pengalaman yang terjadi sepanjang sejarah manusia, baik keberhasilan maupun kegagalan. Sekian video penjelasan mengenai sejarah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.